teknis di dunia, Jerez. Namun entah bagaimana Anda berhasil melesat bak peluru hingga finish di posisi ke-6 dan membuat seluruh pedok Moto3 ternganga. Itulah keajaiban yang diciptakan Veda Ega Pratama semalam, sebuah performa gila yang langsung membuat bos besar Aspartim, Jorge Martinez, turun tangan dan menyindir kualitas motor Honda yang dianggap tidak sebanding dengan skill luar biasa sang pembalap Indonesia. Namun, di tengah pujian dunia, rival terdekatnya justru menyebut hasil ini hanyalah sebuah keberuntungan semata. Apakah ini murni keberuntungan atau sebuah pembuktian bahwa Veda adalah predator lintasan yang siap membajak takhta juara musim depan? Mari kita bedah drama panas yang membuat tensi Indonesia dan Malaysia mendidih kembali. Dunia balap muter kelas ringan mendadak gempar saat Jorge Martinez, legenda hidup sekaligus pemilik Aspartim, mengeluarkan pernyataan yang sangat berani dan menohok telinga para petinggi HRC. Martinez secara belak-belakan menyindir bahwa motor Honda NSF 250RW yang ditunggangi Veda Ega Pratama saat ini memiliki kualitas yang sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan paket motor KTM atau CF Moto yang sedang mendominasi di depan. Sindiran ini bukan sekedar kritik teknis, melainkan sebuah pengakuan jujur bahwa talenta sebesar Veda seharusnya tidak dibatasi oleh mesin yang kurang kompetitif. Martinez seolah mengirimkan sinyal perang terbuka kepada Honda bahwa jika mereka tidak segera memberikan motor yang mumpuni, tim-tim besar lain siap mengantre untuk menyelamatkan karier berlian muda asal Indonesia ini dari keterpurukan mekanis yang menghambat prestasinya. Sirkuit Jerez menjadi saksi bisu betapa mengerikannya insting balap Veda Ega Pratama saat ia terpaksa harus memulai balapan dari barisan belakang di posisi ke-17. Namun, bukannya menyerah pada keadaan, Veda justru menunjukkan kelasnya sebagai pembalap kelas dunia dengan melakukan aksi menyalip yang sangat agresif namun tetap bersih di setiap tikungan sempit Jerez. Hanya dalam hitungan lap awal, ia sudah mampu merangsek naik melewati puluhan pembalap Eropa yang lebih berpengalaman hingga sempat menduduki posisi 5 besar. Keberaniannya melakukan late braking di tikungan terakhir adalah bukti bahwa mentalitasnya sudah setara dengan para pembalap veteran. P6 bukan sekedar angka bagi Veda, melainkan sebuah pesan keras kepada seluruh dunia bahwa posisi start tidak akan pernah bisa menghentikan seorang pemenang yang memiliki kemauan sekeras baja di lintasan balap. Wacana yang paling membuat jagat maya Indonesia meledak adalah spekulasi liar mengenai keinginan Jorge Martinez untuk menduetkan Veda Ega Pratama dengan bintang muda Spanyol, Máximo Quilez, di skuad Aspartim musim depan. Martinez melihat adanya kemiripan gaya balap yang luar biasa antara keduanya. Tenang, presisi, dan sangat dewasa dalam mengelola keausan ban di kondisi lintasan yang ekstrim. Jika duet maut ini benar-benar terrealisasi di bawah bendera Aspar yang dikenal sebagai pabrik juara, maka dominasi Asia dan Eropa akan bersatu dalam satu tim. Bayangkan betapa mengerikannya performa Veda jika ia dibekali dengan paket motor terbaik yang selama ini menjadi impiannya. Spekulasi ini bukan lagi sekadar harapan kosong, melainkan sebuah potensi nyata yang sedang digodok di balik layar pedok oleh para petinggi tim besar. Di tengah euforia kemenangan moral yang diraih Veda, muncul sebuah pernyataan kontroversial dari rival abadinya asal Malaysia, Hakim Danish, yang langsung memicu amarah netizen tanah air. Secara mengejutkan, Danish menyebut bahwa keberhasilan Veda menembus posisi 6 besar di Jerez lebih banyak dipengaruhi oleh faktor keberuntungan di lintasan daripada performa murni sang pembalap. Pernyataan ini dianggap sebagai bentuk ketidaksiapan mental Danish melihat progres Veda yang jauh lebih melesat dibandingkan dirinya di musim ini. Alih-alih memberikan apresiasi atas perjuangan keras rival serumpunnya, komentar Danish justru mempertegas adanya gesekan emosional yang semakin tajam. Publik menilai bahwa meremehkan lawan yang baru saja melewati 11 pembalap adalah bentuk pertahanan diri dari rasa kurang percaya diri yang sedang dialami oleh Danish. Rivalitas antar Veda Ega Pratama dan Hakim Danish kini telah bertransformasi menjadi perang mental yang jauh lebih panas daripada sekadar perebutan posisi di garis finish. Setiap pernyataan yang keluar dari mulut Danish seolah menjadi bensin yang menyulut api semangat bagi Veda untuk tampil lebih buas di seri-seri berikutnya. Sejarah telah membuktikan bahwa atlet Indonesia seringkali mencapai puncak performanya saat mereka diremehkan atau dipandang sebelah mata oleh lawan. Tensi tinggi ini diprediksi akan membuat seri kelima nanti menjadi ajang pembuktian yang sangat emosional bagi kedua pembalap. Mata seluruh Asia Tenggara kini tertuju pada duel antara motor nomor 9 milik Veda dan motor milik Danish, mencari jawaban siapa yang sebenarnya lebih pantas menyandang gelar sebagai raja baru balap motor Asia di tanah Eropa yang sangat kejam. Mengapa Veda bisa tampil begitu tenang saat harus memulai balapan dari posisi ke-17? Jawabannya terletak pada memori manis di ajang Red Bull Rookies Cup 2025 yang pernah ia jalani di sirkuit yang sama. Kala itu, Veda juga pernah memulai balapan dari posisi ke-15, namun secara ajaib mampu melesat hingga naik ke podium ketiga.
Pengalaman mental di masa lalu inilah yang menjadi modal utama Veda untuk tidak panik, meskipun harus menghadapi kerumunan pembalap di barisan belakang Moto3 yang jauh lebih berat. Ia sudah sangat mengenal setiap lubang dan karakter aspal Jerez Angel Nieto lebih baik daripada siapapun di usianya. Keyakinan diri yang dibangun dari kesuksesan masa lalu adalah kunci utama mengapa ia berani melakukan manuver-manuver beresiko tinggi sejak lap pertama. P6 semalam bukanlah kebetulan, melainkan pengulangan sejarah. Ada sebuah fakta pahit yang tersembunyi di dalam garasi Honda Tim Asia, yaitu adanya ketimpangan performa yang sangat mencolok antara Veda Ega Pratama dan rekan setimnya, Zen Mitani. Di saat Veda berjuang mati-matian di jajaran 10 besar dunia, Mitani justru seringkali terjebak di barisan belakang dan gagal memberikan poin bagi tim. Kondisi ini memaksa Veda untuk memikul seluruh beban dan tanggung jawab tim sendirian di pundaknya yang masih berusia 17 tahun. Ia harus memberikan data telemetri yang nyaris sempurna agar mekanik bisa memperbaiki kekurangan motor Honda NSF 250RW yang kian tertinggal. Keberhasilan Veda meraih posisi 6 dengan paket motor yang seadanya adalah bukti nyata bahwa ia adalah pembalap yang mampu menggendong timnya. Tak heran jika tim sekelas Aspar mulai meliriknya sebagai solusi masa depan. Jika kita melihat data balapan secara mendalam, kenaikan posisi Veda dari P17 ke P14 hanya dalam satu lap pertama adalah bukti nyata dari strategi agresivitas yang sangat terukur dan matang. Veda tidak hanya mengandalkan keberuntungan, ia secara aktif menjemput peluang dengan melakukan manuver di tikungan-tikungan sempit yang jarang berani dilakukan pembalap lain. Pada lap ke-13, ia bahkan sempat menyentuh posisi 5 besar, sebuah pencapaian yang membuat para petinggi tim pabrikan di pedok langsung melotot tak percaya. Kemampuannya mengelola suhu ban di tengah panasnya aspal Jerez yang mencapai suhu ekstrim menjadi nilai plus yang sangat jarang dimiliki oleh seorang pembalap debutan. Duel sengitnya dengan Alvaro Carpe di lap terakhir mempertegas bahwa Veda memiliki nyali baja yang siap meledak dari posisi manapun ia memulai. Pertanyaan besar yang kini menghantui adalah, apakah Veda akan tetap setia pada Honda atau justru mengambil langkah berani untuk pindah ke Aspar Team jika tawaran resmi benar-benar datang? Pengakuan Jorge Martinez terhadap skill murni Veda secara tidak langsung telah menjatuhkan martabat Departemen Balap Honda di depan umum. Kini bola panas ada di tangan HRC. Apakah mereka akan segera memberikan upgrade besar-besaran pada motor Veda atau membiarkan berlian mereka dicuri oleh pesaing terberatnya? Di dunia balap profesional yang kejam, loyalitas seringkali harus kalah oleh keinginan untuk menjadi juara dunia. Veda memiliki potensi untuk menjadi juara sejak seri pertama jika ia dibekali motor KTM yang memiliki tenaga lebih besar di putaran bawah. Keputusan yang diambil Veda di akhir musim nanti akan menentukan arah sejarah balap motor Indonesia. Sebagai penutup dari kegaduhan drama di Jerez, kita harus mengakui bahwa performa Veda Ega Pratama adalah sebuah realitas prestasi yang tidak bisa dibantah oleh argumen apapun. Mau disebut beruntung oleh rivalnya atau disebut kurang spek oleh pengamat, angka P6 dari P17 adalah fakta sejarah yang telah tercatat rapi di buku resmi Dorna. Komentar Jorge Martinez mungkin adalah strategi politik untuk mendekati Veda, sementara komentar nyinyir dari Hakim Danis hanyalah bumbu penyedap yang membuat kompetisi ini semakin menarik untuk diikuti oleh fans. Perjalanan Veda di benua biru baru saja dimulai, dan Jerez telah mengirimkan sinyal kuat bahwa Indonesia memiliki petarung yang disegani oleh kawan maupun lawan. Mari kita terus kawal perjuangan sang singa muda, karena prestasinya akan selalu jauh lebih berisik daripada sekedar omongan kosong para rivalnya.